Selamat siang Mbak Wafa. Ya, Mas Misbah, gimana kabarnya? Baik, baik. Makasih ya udah bersedia hadir. Ya, sama-sama. Gelap nggak gambar saya ya? Gelap nggak? Agak gelap. Ya, saya harus ganti posisi nih. Bentar. Oh, membelakangi cahaya soalnya. Nah, gambar gini aja nggak apa-apa. Senang ya. Baik, selamat siang. Mungkin kita mulai aja ya diskusinya. Oke. Saya buka dulu diskusinya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi para pembicara hari ini serta para partisipan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi publik siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Belisia dari TI Indonesia. Mohon maaf sebelumnya suara saya kedengaran jelas nggak ya? Kedengaran, Mbak. Jelas, jelas. Oke, terima kasih Pak. Oke, sebelum diskusi ini dimulai, mungkin saya akan sedikit menyampaikan mekanisme alur diskusi ini. Kira-kira diskusi ini akan berjalan sekitar selama 1,5 sampai 2 jam. Selama diskusi berlangsung, para peserta diskusi dimohon untuk menonaktifkan kamera dan mikrofon selama diskusi berlangsung. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditulis di chat box yang sudah disediakan, dan nanti akan dijawab setelah pemaparan dari semua narasumber selesai pada sesi tanya-jawab. Oke, tanpa saya akan memperkenalkan, dan ini sesuai dengan urutan giliran untuk menyampaikan pemaparannya. Yang pertama ada Ibu Hatmanova Kartikasara dari Indonesia Budget Center. Yang kedua ada Ibu Siti Juliantari dari Indonesia Corruption Watch. Lalu yang ketiga ada Ibu Wafa Patria Uma dari Komisi Informasi Pusat. Lalu dilanjutkan oleh Mas Agus Sarwono dari TI Indonesia. Dan terakhir ada Pak Ervin Kafah dari Seknas Witra. Mungkin sedikit latar belakang dari diskusi publik ini supaya memantik jalannya diskusi. Seperti yang kita tahu, pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar 695,2 triliun rupiah penanganan COVID. Dan skemanya itu terdiri dari 87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial 203,9 triliun, dan yang lain mungkin skemanya akan disampaikan para pembicara nanti. Dengan besarnya saja celah dan untuk melakukan korupsi, baik itu dalam tingkat pengelolaan maupun pengadaan. Mungkin selama ini yang ditampilkan adalah angka-angka pasien atau angka-angka kematian dan kesembuhan. Tetapi angka-angka transparansi pengelolaan dana mungkin masih jarang sekali kita dengar sebagai ini tentu saja berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan Selandia Baru. Mereka mengupdate website-nya setiap hari terkait berbagai data dan informasi. Sebenarnya kita ingin melalui diskusi publik ini, kita ingin mendorong dan mendesak pemerintah untuk membuka begitu ya transparansi terkait data, informasi, pengelolaan maupun pengadaan yang bisa diakses dan disampaikan kepada masyarakat luas. Mungkin ini nanti akan bisa diangkat oleh semua pembicara nanti. Mengingat proses pandemi ini kan juga sudah berjalan berbulan-bulan begitu ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, mungkin saya persilahkan waktunya sekitar 15 menit untuk bagi masing-masing pembicara, sekitar 15 menit untuk menyampaikan pemaparannya. Yang pertama, Ibu Hatmanova Kartikasara dari Indonesia Budget Center. Sudah siap? Sudah, Mbak? Sudah. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk PPT-nya, apakah saya stream atau dari moderator? Oh, bisa di-share screen saja, karena saya juga belum dapat PPT-nya. Oh, gitu. Iya. Oh, oke, sudah di-share screen oleh Mas Agus ya. Iya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Hatma. Nanti sekitar
jika waktu tinggal 5 menit akan saya berikan sedikit notice gitu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fatma Nova Kartikasara, biasa panggil Nova, mewakili Indonesian Media Center yang pada hari ini kesempatan untuk sedikit memaparkan terkait transparansi anggaran COVID-19. Halo. Halo. Iya, Bu Hatma, silakan. Ya. Iya, halo, silakan Bu Hatma. Ya. Maaf. Pada kesempatan hari ini, Indonesian Media Center akan memaparkan terkait dengan urgensi keterbukaan anggaran dalam situasi pandemi COVID-19, kemudian kebijakan anggaran di masa pandemi COVID-19. Oke. Ini kan terkait ketiga, implikasi atas keterbukaan anggaran COVID-19. Yang keempat, kesimpulan dan penutup. Indonesia Media Center pada dasarnya transparansi anggaran negara itu diamanatkan oleh konstitusi selaku kepada pemerintah selaku pelaksana pengelolaan anggaran untuk wajib memenuhi hak hukum. Halo, Bu Hatma. Halo, Bu Hatma. Publik, di mana untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi serta mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi. Kemudian, keterbukaan akses atas informasi anggaran akan mendorong efektivitas pengawasan dan evaluasi kinerja anggaran oleh pemangku kepentingan untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang berkualitas. Dampak COVID-19 terhadap proyeksi APBN 2020 cukup signifikan, di mana pendapatan negara mengalami penurunan sebesar 24% atau 533,25 triliun. Kemudian belanja negara mengalami peningkatan sebesar 8% atau 198,74 triliun. Defisit anggaran terhadap PDB itu mengalami peningkatan yang cukup drastis, yaitu 260% atau 4,58 triliun. Sedangkan pembiayaan utang juga mengalami peningkatan sebesar 247% atau 868,61 triliun, yang dimana pembiayaan utang tersebut untuk menutupi defisit. Perubahan kebijakan APBN 2020 sesuai Perpres 72 tahun 2020, di mana pendapatan negara berupa perluasan dan perpanjangan kebijakan insentif pajak untuk dunia usaha sampai dengan Desember 2020. Kemudian berupa tambahan belanja sekitar 125,4 triliun untuk penanganan COVID dan program pemulihan ekonomi nasional. Mbak, halo? Halo?
Iya, halo Bu Hatma, sebentar ya, Kak. Ya. Karena Mas Agusnya ada gangguan teknis, saya coba memasukkan materi Bu Hatma dulu sebentar ya, Bu ya. Mohon maaf. Oh gitu. Iya, sebentar. Bentar, saya juga pindah dulu deh. Ya. Kemudian Bu Hatma, ya halo. Bu Hatma, Halo. Ya halo. suara di belakang bising sekali, Bu. Suara di belakang Ya, bising ini sudah sekali, Bu. pindah. Ya, Ini sudah makasih. pindah. Baik, Ya, makasih. maaf ya. Ya, maaf. Kemudian apa saya bisa melanjutkan untuk topik apa? Materi selanjutnya? Mbak Belisia? Silakan Bu Hatma sebentar, saya share screen dulu ya. Ya. Oh, harus host lagi yang ini. Mas Agus Sarwono mungkin sudah masuk? Iya, Bel. Sebentar, Bel. Ada kendala teknis tadi. Aku harus... Soalnya nggak bisa share screen dari hostnya. Mas Nur bisa bantu apa? Jadikan aku sebagai host, Nur. Jadikan aku sebagai host nggak, Bel? Oh iya, sebentar ya. Nanti biar aku yang share screen. Oke. Dari sini nggak bisa, Mas. Ya, sebentar. Oke, sudah. Oke, bisa dilanjutkan Bu Hatma mungkin? Oke. Yang tadi terakhir di bagian APBN ya, Mbak? Iya, betul. Oke, sampai sini tadi kalau nggak salah ya. Yang di bawahnya lagi? Oke. Di bawahnya lagi? Ya, ini. Kemudian di sini Indonesian Budget Center memotret bahwa biaya penanganan COVID-19 berubah secara dinamis per bulannya, di mana pada April angka anggaran senilai 405 triliun, kemudian Mei berubah mengalami peningkatan yang cukup drastis 641,17 triliun, kemudian bulan Juni juga mengalami peningkatan lagi 677,2 triliun, dan terakhir bulan ini 695,39 triliun, di mana untuk bidang kesehatan presentasenya sebesar 17% atau 12,55 triliun. Kemudian untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar 84% atau 277,74 triliun mengalami nilai perubahannya. Namun dari untuk anggaran yang paling tertinggi untuk pemulihan ekonomi nasional diperuntukkan untuk dukungan bagi UMKM sebesar nilai perubahannya sebesar 120 perubahannya sebesar 1.924% atau 117,36 triliun mengalami perubahan dari anggaran sebelumnya. Yang menjadi catatan bagi IBC di sini adalah terkait dengan bahwa perubahan APBN ini, anggaran ini, belum disertai dengan upaya mentransparasikan rincian penggunaan dan realisasi dananya secara real time. Ketertutupan akan berpotensi, dan menurut IBC, ketertutupan akan berpotensi menimbulkan tindakan penyelewengan dan penyimpangan. Next. Sedangkan untuk biaya APBD sendiri,
pemerintah mengalokasikan sebesar 71,57 triliun yang diperuntukkan untuk 526 daerah, 34 yang diantaranya 34 provinsi, 402 kabupaten, dan 90 kota. Di mana untuk bidang kesehatan sebesar 28,14 triliun, jaringan pengawasan sosial 27,43, sedangkan penanganan dampak ekonomi sebesar 16 triliun. Dan menjadi catatan juga bagi IBC di sini adalah belum adanya kanal informasi khusus terkait anggaran COVID di tingkat Pemda. Next. Di sini IBC mencoba memotret berbagai permasalahan yang terjadi pada alokasi anggaran COVID, di mana selama hampir 2 bulan ini IBC bersama ICW telah melakukan pemantauan terhadap distribusi bansos COVID di Jakarta dan juga pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk distribusi bansos COVID berdasarkan laporan warga, kami menemukan bahwa adanya dugaan pengurangan volume bansos sembako oleh pihak RT, di mana pelapor mengeluhkan bansos isi paket bansos dikurangi oleh pihak RT dengan alasan pemerataan agar semua warga merasakan paket bansos tersebut. Kemudian juga ada laporan warga yang mengatakan bahwa di website data penerima bansos Pemprov, pelapor terdaftar sebagai penerima bansos, tetapi di saat dikonfirmasi ke pihak RT mengatakan bahwa data pelapor tidak ada, pelapor tidak terdaftar seperti itu. Kemudian juga saat tim pemantau melakukan konfirmasi juga ke pihak RT mengeluhkan terkait tumpang tindih data penerima bansos Presiden dan Pemprov DKI. Pihak RT mengatakan bahwa data Pemprov dan bansos Presiden itu sama, seperti itu. Kemudian di sini juga pihak RT mengeluhkan terkait jumlah paket bansos yang turun di RT tiap kali kerap berubah. Misalnya tahap pertama 50 paket misalnya, kemudian tahap kedua mengalami kenaikan, kemudian tahap ketiga turun lagi jumlah paketnya seperti itu. Jadi pihak RT bingung bagaimana mendistribusikan ke warga. Kemudian terkait dengan saat ditanyakan oleh tim pemantau, bagaimana proses pelaporan, maksudnya tanda terima oleh pihak antar warga ke RT yang sebagai bukti bahwa warga telah mendapatkan bansos tersebut. Pihak RT mengatakan yang tanda tangan adalah warga yang memang ada namanya di daftar penerima. Sedangkan warga yang memang juga kebagian bansos meskipun nggak dapat, dia nggak tanda tangan, seperti itu. Kemudian terkait dengan pemantauan pengadaan barang dan jasa, IBC juga memantau di laman LPSL LKPP DKI Jakarta. Di sana masih sangat minim informasi terkait pengadaan barang dan jasa COVID-19. Begitu juga dengan laman Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk LPSE Kemensos, data terakhir diupdate tahun 2018, seperti itu. Next. Di sini juga selain dari Jakarta, di sini ada beberapa potret terkait dugaan kasus penyelewengan anggaran COVID-19 di Kabupaten Tanah Datar, di mana modus penyimpangannya itu indikasi markup dana pengadaan 160 set APD, kemudian pengadaan tempat tidur, kemudian pembuatan website informasi COVID-19, dan lain sebagainya. Yang mana kasus ini ditangani oleh Kejari Sumber. Next. Kemudian juga yang cukup parah, dugaan kasus penyelewengan anggaran COVID terjadi di Kalbar, di mana dana yang disalurkan hanya 10% dari alokasi anggaran sebesar 177 juta di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubur Raya, Provinsi Kalbar. Kemudian ada juga di sini ada juga indikasi pemotongan nilai bantuan sebesar
500 hingga 700.000 per orang, yang mana untuk penerima bantuan lansia di atas 45 tahun, di atas umur 45 tahun, senilai Rp 2,7 juta. Next. Begitu juga dengan dugaan kasus korupsi di Banten sebesar 1,9 miliar, yang mana kalau di Banten dana tersebut dikembalikan ke kas daerah dan DPRD mengusulkan untuk menggunakan kembali untuk belanja bantuan sosial. Next. Begitu juga dengan di Kabupaten Bojonegoro, di mana 800 juta anggaran senilai 800 juta tidak tersalurkan. Next. Kemudian sebelum ke kesimpulan penutup, di sini juga IBC mencatat bahwa untuk realisasi anggaran, untuk anggaran kesehatan per 8 Juli hanya terserap 5,12% dari 87,55 triliun atau yang terserap hanya 4,48 triliun. Kemudian untuk anggaran jaringan pengaman sosial per akhir Juni senilai 72,5 triliun atau 35,6% dari total anggaran yang pemerintah. Kemudian untuk insentif perpajakan itu yang telah terrealisasi sebesar 12 triliun per 20 Juni 2020 atau 10% dari total anggaran. Kemudian untuk UMKM per 29 Juni mencapai 22,74% dari alokasi anggaran. Sedangkan untuk dukungan bagi korporasi, anggaran yang diserap hanya 0% atau belum digunakan sama sekali. Kementerian beralasan bahwa anggaran tersebut bisa direalisasi pada bulan Juli karena menyiapkan dulu regulasi, sistem, dan diskusi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian pada kesimpulan ini ada beberapa rekomendasi dari IBC terkait dengan pertama, dampak COVID-19 membuat pemerintah melakukan perubahan postur APBN maupun APBD secara dinamis, termasuk meningkatnya pembiayaan negara dari utang. Untuk itu, IBC merekomendasikan atau mengharapkan pemerintah lebih terbuka dan hati-hati dalam mengelola anggaran untuk menjaga akuntabilitas APBN dan atau APBD selama pandemi COVID-19. Kedua, Presiden telah beberapa kali menyampaikan arahan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda untuk mengelola anggaran COVID secara terbuka. Namun, dalam pantauan IBC, arahan Presiden belum berjalan. Data-data mengenai rincian perubahan belanja kementerian, lembaga, dan Pemda untuk penanganan COVID, termasuk informasi seluruh aktivitas, pengadaan dan realisasinya, belum terpublikasi. IBC meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan instruksi mengenai keterbukaan anggaran COVID-19, termasuk sanksi kepada kementerian atau lembaga yang tidak melaksanakannya. Kemudian pemerintah pusat dan daerah telah memiliki sarana e-government atau e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan lain-lain yang dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, IBC menyarankan pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan sarana tersebut untuk penggunaan untuk menginformasikan data anggaran COVID-19 secara real time, atau mengintegrasikannya dalam satu data anggaran COVID-19. Kemudian IBC bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan tuntutan keterbukaan anggaran COVID-19 untuk menjaga kebocoran penggunaan anggaran COVID-19. Demikian pemaparan kami IBC terkait dengan transparansi anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepat waktu sekali untuk Bu Hatma, walaupun sedikit ada gangguan teknis tadi ya, sangat tepat waktu. Tapi mohon maaf juga karena di sini ada sedikit kendala teknis. Mungkin kalau bisa saya sedikit menarik
pemaparan dari Bu Hatma sendiri tadi sangat menarik. Sedikit kasus, berarti kasus transparansi itu juga belum terlihat oleh Indonesia Budget Center sendiri, dan beberapa kasus seperti di Banten, Kalimantan Barat, DKI, Jakarta maupun Bojonegoro menjadi sedikit dari sekian banyak yang kita nggak tahu apakah memang bantuan itu benar-benar tersalurkan atau tidak, dan terserap dari anggaran COVID-19 atau tidak. Mungkin tanpa lama lagi saya lanjutkan ke pembicara berikutnya. Ada sebentar, Ibu Siti Juliantari dari Indonesia Corruption Watch, mungkin sudah siap? Iya, Mbak Beli. Oke, Bu Siti Juliantari sudah dijadikan co-host belum ya? Sudah? Enggak, ini udah dikasih sih materinya tadi. Oke, siap. Kalau begitu 15 menit waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Tari, saya dari Indonesia Corruption Watch. Mungkin di kesempatan ini kalau tadi teman-teman IBC dan nanti mungkin juga dari Fitra akan banyak membahas terkait dengan anggarannya gitu, ICW mungkin akan lebih banyak menyoroti bagaimana kemudian di dua sektor utama gitu ya dalam konteks penanganan COVID yang berdampak langsung ke masyarakat gitu. Yang pertama adalah bagaimana dengan pengelolaan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah gitu dari konteks transparansinya, dan yang kedua adalah bagaimana dengan pengadaan barang dan jasa yang terkait langsung dengan COVID-19 gitu ya, sejauh ini seperti apa sih keadaannya gitu. Boleh lanjut? Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ini tadi udah banyak dijelaskan. Nah, saya mau mulai mungkin dari gambaran besar ya. Kalau kita ngomongin korupsi, sebenarnya nggak di saat darurat gitu ya, nggak di saat pandemi COVID aja. Sebenarnya sektor-sektor yang sekarang mendapatkan anggaran yang besar dari pemerintah itu sudah menjadi sektor yang rentan dikorupsi gitu. Boleh sebelumnya? Nah, jadi kalau berdasarkan datanya ICW gitu di 2019 aja itu kalau kita lihat sektor mana aja sih yang paling banyak gitu ya kasus korupsinya yang ditangani penegak hukum, paling nggak itu di situ ada sektor kesehatan dan ada sektor sosial kemasyarakatan. Di mana dua sektor ini dapat anggaran juga besar gitu, kesehatan dalam konteks penanganan COVID dan juga bansos ya di sosial kemasyarakatan itu. Bentuknya bermacam-macam, bantuan sosial yang sekarang diberikan oleh pemerintah, baik itu tunai, kemudian peningkatan dari program-program sebelumnya, misalnya program Keluarga Harapan yang kemudian jumlahnya ditambahkan gitu, atau bahkan program baru seperti Kartu Prakerja yang juga masih menuai kontroversi gitu ya di implementasinya gitu. Nah, jadi tanpa ada konteks darurat pandemi COVID pun ini sudah potensinya sudah bisa teman-teman bisa melihat gitu ya, kasusnya selalu ada di sektor-sektor ini. Nah, apalagi kemudian kalau kita ngomonginnya di saat pandemi gitu. Boleh lanjut? Ini saya mau highlight yang untuk kesehatan dulu ya. Jadi secara umum tuh di sektor kesehatan nggak di masa pandemi aja sektor objek-objek ini yang paling sering dikorupsi, mulai dari alat kesehatan, pembangunan infrastruktur, ada obat gitu, ada dana jaminan kesehatan gitu, kemudian sarana prasarana rumah sakit. Lanjut. Nah, kalau kita ngomongin kemudian pandemi, gimana di saat pandemi gitu? Di saat tidak pandemi aja itu sudah menjadi objek-objek yang sering dikorupsi gitu ya. Di saat pandemi fokus pemerintah memang paling banyak kan sekarang ini kan pengadaan pertama obat-obatan, kemudian alat-alat kesehatan gitu ya, yang menunjang juga penanganan COVID dan juga pelindung diri gitu ya, misalnya APD, masker, kemudian ada yang pengadaan face shield gitu. Nah, kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya di saat kita mengalami pandemi flu burung ya, mungkin belum pandemi tapi ada kasus flu burung ketika itu. Kita tahu ada salah satu bahkan Menteri Kesehatan gitu ketika itu yang juga terlibat di dalam korupsi gitu ya, ketika pemilihan siapa sih yang harusnya
dipilih gitu untuk menangani si flu burung ketika itu gitu. Dan sekarang menterinya juga masih menjalani hukumannya gitu. Nah, tentunya situasi atau kejadian-kejadian seperti flu burung ini potensinya sangat besar terjadi dalam penanganan COVID gitu. Apalagi skalanya ini jauh lebih besar daripada flu burung ketika itu. Anggarannya pun jauh lebih besar yang digelontorkan oleh pemerintah gitu. Namun di satu sisi pemerintah ini bisa dibilang minim sekali informasi yang diberikan gitu. Kalaupun diberikan bentuknya hanya berupa gelondongan besar, tapi kemudian kita nggak bisa tahu nih atau memperinci gitu. Misalnya anggaran di sektor kesehatan dibagi-baginya ke tiap kementerian berapa, terus kemudian di tiap kementerian itu rencananya apa aja sih gitu. Nah itu kita nggak tahu sama sekali gitu. Kemudian balik lagi misalnya kita ngelihat di BNPB gitu ya. BNPB juga kan banyak kemudian merilis infografis ya, infografis yang mereka sampaikan bahwa mereka sudah mengirimkan sekian APD, sekian masker ke daerah gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lebih jauh, misalnya BNPB mengirimkan ke Jawa Tengah gitu. Di Jawa Tengah siapa yang menerima? Terus kemudian dikasihnya ke siapa aja sih? Apa benar udah masuk? Apa benar sudah diberikan kepada rumah sakit yang membutuhkan misalnya atau puskesmas? Nah itu informasinya nggak ada. Jadi kita sangat sulit mendapatkan informasi itu, baik itu yang dipublikasi maupun ketika kita bertanya gitu ya. Ketika kita bertanya tuh nggak serta-merta juga informasinya kemudian diberikan gitu. Boleh lanjut paparannya? Lanjut. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat di konteksnya tadi ya, pengadaan, salah satunya kan termasuk pengadaan alat-alat kesehatan itu, oke kita nggak dapat informasi dari kementeriannya, kita coba deh cari gitu ya. Ada beberapa website yang sebenarnya tujuannya untuk menginformasikan itu, misalnya salah satunya di Sirup gitu, di Sirup LKPP. Ini kan, website ini kan paling nggak mau menginformasikan rencana pengadaan di setiap kementerian lembaga gitu. Nah, lagi-lagi permasalahannya adalah ketika sudah ada kanalnya, informasinya tidak diisi atau tidak diberikan. Ini saya kasih contoh satu rencana pengadaan di Kementerian Kesehatan. Nama paketnya adalah pengadaan BMHP. BMHP ini saya juga awalnya bingung apa, tapi ternyata ini barang habis pakai gitu ya, non e-katalog untuk penanganan COVID-19 gitu. Sebenarnya informasi yang ingin disajikan di website ini cukup lengkap gitu ya, karena kalau teman-teman lihat di sini ada volume pekerjaan, ada uraian pekerjaan, bahkan ada spesifikasi pekerjaan. Nah, sayangnya informasi ini nggak dikasih tahu sama kementerian lembaga maupun perangkat daerah yang memasukkan informasi ke Sirup. Kalau teman-teman lihat di sini yang disebutin ya pengadaan BMHP aja, tapi kita nggak tahu bentuknya itu apa sih BMHP yang sebenarnya dimaksud di pengadaan ini. Gitu. Kita hanya tahu, oh iya pemerintah merencanakan untuk mengadakan barang ini gitu, BMHP dengan anggarannya juga yang lumayan ya. Ini ada anggarannya tuh kalau dilihat berarti sekitar 49 juta atau ya sekitar 44,9 juta. Yang kita juga nggak tahu sama sekali gitu. Ini bentuknya seperti apa gitu ya. Boleh lanjut? Kemudian kita coba cek data di LPSE Kementerian Kesehatan misalnya. Ada nggak sih gitu? Kalau tadi di Sirup kan ini semua perencanaan ya. Mau bentuknya pakai tender e-purchasing apapun itu ada datanya di situ. Tapi ternyata juga datanya belum semua data ada di sana gitu. Kalau dibandingin jumlahnya pun secara rupiah itu nggak signifikan ya kalau dibandingin sama yang dialokasikan dan yang diklaim sudah direalisasikan gitu. Nah kemudian di LPSE Kemenkes ini kalau kita lihat di bagian tendernya juga hanya ada 3 paket. Memang mungkin nggak banyak pengadaan-pengadaan terkait COVID itu dilakukan secara tender. Oke, kalau gitu kita coba cek data non-tender. Boleh maju next. Nah, kalau kita cek data LPSE di Kemenkes dengan data yang non-tender, yang harusnya selain tender itu datanya paling nggak
masukin ke sini gitu ya. Selain nanti ada di e-purchasing. Ini cuma ada 14 paket pengadaan. Padahal kalau dilihat di sirupnya Kemenkes setidaknya tuh sekitar ada 700-an lah. Kalau seandainya kita pakai kata kunci COVID, yang keluar itu paling nggak ada 700-an rencana umum pengadaan. Tapi kalau dilihat lagi, tindak lanjutnya dari perencanaan itu, misalnya nih kalau di LPSE kan kita bisa lihat siapa sih yang menang, perusahaannya gitu ya, prosesnya udah sampai mana. Nah ini hanya ada 14. Jadi ini bingung juga sebenarnya dari perencanaannya, kemudian direalisasikannya kok sedikit sekali, tapi kemudian klaimnya adalah realisasi penggunaan anggaran di Kementerian Kesehatan katanya sudah lumayan beberapa triliun gitu ya. Tapi kalau dilihat ini hanya beberapa ratus miliar bahkan kalau dilihat dari sirupnya gitu. Boleh lanjut? Nah, jadi saya mau potret sedikit praktik baik nih. Jadi kalau dibilang ya kan namanya darurat, orang-orang harus cepat gitu ngadain barang. Apa-apa harus cepat karena kan semuanya butuh cepat. Mau itu obat, mau itu APD dan apapun gitu ya. Memang iya, prosesnya harus cepat, tapi cepat itu kan juga bukan berarti tidak bisa menginformasikan apa yang sudah dilakukan gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu yang cukup baik ada di Provinsi Kalimantan Barat ya. Dinas Kesehatannya itu cukup informatif untuk memberikan informasi pengadaan obat-obatan dan alat-alat medis yang mereka beli dalam rangka penanganan COVID. Jadi mereka di websitenya ada file ini bisa di-download, jadi disebutin tuh jenis obatnya apa, berapa banyak, kemudian belinya ke siapa, penyedianya itu juga ada, kemudian didistribusikan. Ini disebutinnya terlampir, saya belum cek lebih jauh sih data distribusinya, tapi paling enggak menurut saya diketimbang daerah lain yang sama sekali minim informasinya, ini cukup memberikan informasi lebih baik ya ketimbang daerah-daerah lain gitu. Paling nggak kita tahu bahwa anggarannya segini, dibelikannya ini apa-apa saja dan siapa aja sih penyedianya gitu. Jadi masyarakat ya cukup terinformasikan gitu dengan adanya informasi ini gitu. Boleh lanjut? Bu Tari, sorry, tinggal 3 menit waktunya. Ya, terima kasih. Nah, jadi bisa dibilang data sirup LPSE itu minim banget. Boleh lanjut lagi? Nah, ini hanya potret aja sih di bantuan sosial. Lanjut. Jadi paling nggak tadi sebenarnya teman dari IBC juga melakukan pemantauannya, salah satunya di DKI. Itu hasil kita udah mantau dari 2 Juni. Paling nggak sampai 22 Juli itu ada beberapa laporan warga, ada 106 yang diterima, kemudian ada 124 temuan pemantau gitu. Jadi kalau yang dari laporan itu warga yang aktif, nah 124 pemantau nih timnya kemudian mencari mencari informasi dari hal-hal yang mereka temui gitu ya, baik itu di media sosial, di media cetak, online gitu, maupun dari informasi-informasi yang beredar di sekitar mereka. Boleh lanjut? Nah, jadi memang tidak semuanya ditindaklanjuti karena sebagian besar laporan, bukan laporan, tapi ya yang disampaikan warga itu adalah terkait informasi. Gitu. Jadi karena nggak transparan juga, akhirnya banyak menimbulkan kebingungan juga di masyarakat. Gitu. Masyarakat bingung sebenarnya dia dapatnya bantuan di bagian bantuan yang jenis apa sih gitu. Yang kedua dia juga bingung sebenarnya yang saya udah dapat ini udah sesuai belum sih gitu. Dan bahkan karena yang nggak jelas datanya, akhirnya ada beberapa yang sudah dapat satu bantuan kemudian dapat bantuan lainnya gitu. Boleh lanjut? Nah, jadi paling nggak bentuk-bentuknya tuh ada 8 jenis ya, mulai dari bantuan sosial tunainya. Nah, ini karena tidak terinformasikan dengan baik, akhirnya potensinya rawan akhirnya ada beberapa yang hangus gitu karena warga terlambat menerima undangan dari Kemensos gitu. Lagi-lagi ini masalah informasi. Kemudian yang poin 2 juga warga tidak diberitahu secara jelas bansosnya jenis apa, kemudian warga kesulitan untuk memastikan apakah bansosnya yang diterima sudah sesuai ketentuan atau tidak. Dan volume bansosnya juga tadi itu diduga ada pengurangan. Lalu kualitasnya juga sebenarnya beberapa dipertanyakan karena kita menemukan
ada beberapa produk yang diberikan, produk sembako gitu yang kadaluarsa atau kualitasnya bahkan cukup buruk gitu ya. Jadi itu gambarannya, karena tadi masalah nggak jelas, nggak terbuka apa namanya informasinya gitu ya. Boleh lanjut? Karena nggak terbuka informasinya, jadi akhirnya ya apa namanya ya masyarakat sulit untuk memantau, masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi gitu. Akhirnya yang ada juga kita menduga-duga nih uang selama ini uang refocusing atau realokasi kemana aja sih gitu. Ya boleh slide terakhir. Sebenarnya ini hanya apa namanya, ini juga teman-teman mungkin udah lihat di media sosial, tapi saya mau sampaikan juga aja di sini bahwa ya paling nggak gambarannya gitu ya, rumusan korupsi di era COVID itu ya karena keadaannya udah darurat, ditambah lagi sekarang pemerintahnya tertutup, lalu informasinya juga minim gitu. Jadi akhirnya sempurnalah itu peluang-peluang untuk mengkorupsi anggaran-anggaran yang besar itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Tari untuk pemaparannya, sangat menarik sekali. Kalau tadi IBC lebih banyak soal angka, Bu Tari tadi ngomongin soal pengadaan ya, pengadaan nggak terbuka informasinya, bagaimana masyarakat tidak bisa mengakses informasi dari pemerintah, baik dari pusat maupun di daerah. Walaupun ada beberapa daerah, nggak banyak mungkin, yang sudah mulai membuka informasinya. Menarik sih menurut saya soal rumus yang tadi, korupsi yang terakhir pada masa COVID tadi. Baru saya lihat juga tadi. Oke, untuk selanjutnya saya langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Ibu Wafa Patria Uma dari Komisi Informasi Pusat. Apakah sudah siap? Sudah, Mbak Belisia? Oke, siap. Sudah 15 menit. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore ya. Terima kasih berikan kepada kami Komisi Informasi Pusat untuk menyampaikan terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi pada hal ini saya lebih pada fokus bahwa keterbukaan informasi sebagai kunci penanganan COVID-19. Sebelumnya saya ingin melihat histori bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memang diinisiasi oleh CSO, yang mana diharapkan bahwa dengan adanya undang-undang ini, keterbukaan informasi publik dapat menjamin hak akses masyarakat untuk mendapat informasi. Nah, ini juga akan merubah paradigma ketika paradigma badan publik ketika pada waktu itu pengelolaan informasi itu tertutup menjadi terbuka. Dan memang paradigma dengan undang-undang terbuka informasi publik ini mengatakan bahwa sebelumnya ada undang-undang terbuka informasi itu seluruh informasi dikecualikan atau rahasia gitu, kecuali yang terbuka. Tapi setelah adanya undang-undang terbuka informasi publik ini menyiratkan bahwa seluruh informasi itu terbuka kecuali yang dikecualikan. Nah, jadi jaminan undang-undang keterbukaan informasi publik itu juga tidak hanya mengatur dalam hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, tetapi juga dan juga kewajiban badan publik untuk mendapatkan informasi, tapi juga bagaimana mengatur jaminan publik untuk mengajukan keberatan dan gugatan apabila mendapatkan hambatan dalam memperoleh informasi publik. Nah, baik, kita mulai pada slide yang pertama, bahwa saat ini memang sudah banyak keresahan dari masyarakat bagaimana tentang isu-isu tentang keterbukaan informasi dana COVID. Baik dari mulai pemerintah pusat sampai pemerintah desa, saya pikir seluruh informasi itu dipertanyakan bagaimana penggunaan anggaran dana COVID. Kalau kita perlebar lagi, kita perluas lagi, mungkin tidak hanya pemerintah, tapi badan publik, ya, badan publik yang menganggarkan dana COVID itu juga harus transparan. Seluruh informasi itu harus dapat diperoleh oleh masyarakat. Ini sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kalau kita melihat dari tujuan
bisa selanjutnya kita melihat dari tujuan dari undang-undang keterbukaan informasi itu sangat jelas bahwa yang pertama ini adalah terkait dengan jaminan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pertama perencanaannya, bagaimana perencanaan pembuatan kebijakan publik dan juga program kebijakan sampai proses pengambilan keputusan publik. Itu sangat jelas bahwa seluruh kebijakan publik dari badan publik itu berhak diketahui oleh masyarakat atau dapat diakses oleh masyarakat. Dan kedua, terkait dengan peran aktif dari masyarakat dalam hal kebijakan dan juga good government. Dan terakhir terkait dengan pelayanan informasi, bagaimana badan publik itu dapat mengelola informasi secara mudah, ya, cepat, dan sederhana, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, pada pasal 4 sangat jelas sekali bahwa masyarakat itu berhak untuk memperoleh informasi. Berhak informasinya apa saja? Di situ kita lihat ada yang pertama melihat dan bisa slide-nya dijelaskan ya. Melihat dan mengetahui informasi publik. Yang kedua, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum. Yang ketiga, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan perundang-undangan. Dan yang terakhir, menyebarluaskan informasi sesuai dengan perundang-undangan. Dan terakhir juga kita lihat bahwa masyarakat juga bisa mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan. Jadi sangat sangat diatur sekali bagaimana masyarakat untuk bisa mengakses informasi. Kemudian lanjut, informasi publik itu merupakan suatu proses informasi yang dihasilkan oleh badan publik. Jadi di sini saya katakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, dan seterusnya. Jadi setiap badan publik itu pasti punya informasi publik. Nah, ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi apa saja yang dia butuhkan. Lanjut. Dan badan publik sesuai dengan pasal 7, ya, pasal 7 ayat 3 mengatakan bahwa badan publik ini harus membangun pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Nah, saya rasa beberapa badan publik itu mungkin sudah memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi tidak masif, sehingga memang di dalam peraturan Komisi Keterbukaan Informasi itu harus ada pengembangan sistem informasi yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi tersebut. Nah, sekarang ini kan kalau yang cepat itu kan informasi misalnya melalui medsos, ya, itu sangat cepat, mudah, dan sangat sambil masyarakat itu sudah istilahnya informasi dalam genggaman, masyarakat itu sudah bisa membuka informasi melalui Android-nya. Itu yang sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa asas informasi publik itu ada cepat. Jadi tadi ada presentasi yang telah dipaparkan narasumber sebelumnya bahwa banyak informasi yang tidak sampai kepada masyarakat. Nah, harusnya asas informasi itu harus cepat diterima oleh masyarakat dan tepat waktu. Jangan sampai informasi yang sudah lama, sudah tidak update itu masih diumumkan di badan publik. Nah, ini sangat yang merugikan masyarakat. Kemudian biaya ringan. Biaya ringan ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cara mudah melalui medsos tadi, gitu ya. Kemudian dengan cara sederhana. Bagaimana masyarakat dapat mengakses dengan cara yang mudah sehingga dapat diketahui dengan cepat informasinya. Kemudian lanjut.
Nah, kami dari Komisi Informasi juga membuat surat edaran dalam hal pelayanan informasi di masa COVID. Jadi tujuan dari surat edarannya adalah bagaimana pedoman pelayanan informasi publik dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat corona. Dan SE surat edaran ini kami tujukan kepada gugus tugas COVID, ya, Menteri Kesehatan dan Badan Publik baik dari tingkat pusat sampai tingkat desa, gitu ya, pemerintahan desa, dan juga ada beberapa hal di dalam SE ini yang mungkin saya bisa bacakan sedikit, paling tidak menjadi gambaran buat Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam SE kami mengatakan salah satunya bahwa meski diberlakukannya kebijakan WFH di masa darurat kesehatan masyarakat atau PSBB, akses layanan informasi publik itu harus tetap berjalan, tentu dengan skema pelayanan informasi mengedepankan pelayanan melalui daring. Mungkin kayak seperti ini, kita tidak mungkin melakukan kegiatan yang mengundang orang banyak sehingga bisa melalui virtual, gitu ya. Kemudian kita juga dalam SE itu mengatakan bagaimana sarana peringatan dini bagi masyarakat meliputi era penyebaran, ya, untuk satuan wilayah terkecil dari mulai pusat sampai desa, kelurahan, bagaimana penyebaran dari para ODP, misalnya PDP dan pasien COVID, dan saat ini sudah dilakukan oleh gugus tugas menyebutkan ODP dan PDP dan seterusnya. Dan yang terpenting lagi terkait dengan layanan kesehatan. Ini juga meliputi bagaimana kesediaan ventilator, ya, dan tenaga medis yang menangani COVID-19, informasi kapasitas rumah sakit yang dapat merawat pasien COVID, kemudian informasi terkait rencana belanja dan distribusi, dan kesediaan alat pelindung diri APD, dan seterusnya. Dan ini sudah kita cantumkan dalam surat edaran Komisi Informasi. Jadi itu beberapa hal yang sebenarnya sudah tergambar bagaimana layanan informasi di masa pandemi ini bisa dilakukan oleh badan publik. Kemudian dalam pelayanan informasi publik memang harus sesuai dengan protokol kesehatan. Di sini kita lihat bahwa social distancing ini sangat perlu untuk dilakukan dalam melakukan pelayanan informasi publik. Kemudian penggunaan juga teknologi itu sangat penting di saat ini untuk dilakukan oleh badan publik karena keterbatasan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan. Lanjut. Ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pemanfaatan teknologi ini sangat penting di masa pandemi ini karena tidak bisanya orang untuk melakukan aktivitas dalam skala besar, sehingga sekarang banyaklah kegiatan-kegiatan itu melalui virtual seperti ini. Kemudian lanjut. Baik, yang terakhir saya pikir kita bersama memang harus mengawal bagaimana mengawasi distribusi bansos, mengawasi perencanaan anggaran COVID, membangun partisipasi masyarakat, dan mengawasi penggunaan anggaran COVID-19. Karena kalau ini kita tahu informasinya, saya yakin akan bisa meminimalisir sebaran hoax yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan informasi yang akurat, tepat, dan tidak mendesakan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada Mbak Berisia. Terima kasih Bu. Sebentar. Oke, tepat waktu sekali Ibu. Terima kasih. Mungkin sedikit yang saya rangkum dari sedikit pemaparan Ibu tadi, bahwa sebenarnya Komisi Informasi Pusat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendesak pemerintah membuka transparansi informasi bagi masyarakat melalui surat edaran tersebut, ya Bu ya.
Nah, dari gugus tugas maupun Kementerian Kesehatan maupun badan publik dari wilayah terbesar hingga wilayah terkecil sekalipun, seperti itu. Mungkin ini bisa nanti langsung ditanggapi oleh Mas Agus Sarwono. Mas, gimana, udah siap? Ya, siap ya. Siap. Oke, waktu dan tempat saya persilakan 15 menit. Ya, makasih teman-teman. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya nggak banyak sih sebenarnya, udah cukup lengkap dari teman-teman di IBC dan ICW serta Ibu apa tadi. Kalau lihat potret anggaran COVID sekarang kan 695,2 triliun. Saya nggak akan masuk ke detail ini. Tadi teman-teman IBC sudah sampaikan, tapi yang perlu dicek, diperhatikan di sini adalah soal besaran anggaran itu ternyata tidak membuahkan saya nggak mau bilang membuahkan hasil ternyata keterbukaan itu masih sangat terbatas sekali. Satu itu, kemudian keduanya dari sisi serapannya juga sangat rendah sekali. Kayak kita mention lah kemarin ketika Pak Presiden marah-marah, serapan Kementerian Kesehatan rendah, setelah Presiden marah-marah baru digenjot. Habis itu menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam perencanaan. Itu pertama. Kemudian 2-3 hari yang lalu kalau tidak salah di sektor UMKM yang nilainya 123,46 triliun itu juga serapannya baru sampai dengan 11 triliun. Artinya masih sangat rendah sekali. Nah, saya tidak akan masuk ke ke sana lebih detail. Teman-teman bisa browsing. Nah, gimana sih titik rawannya? Saya mungkin tadi Mbak Tari sudah sampaikan di soal distribusi alat material kesehatan. BNPB sudah merilis ini di Twitter dan di Instagramnya. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana mekanisme distribusinya. Kemudian kedua, siapa yang mendistribusikan? Apakah mereka sudah terima betul atau tidak? Berapa jumlah yang diadakan dan seterusnya. Itu sama sekali tidak ada informasi sedikit pun terkait soal pengadaan sampai dengan di mekanisme pengadaannya, kemudian biayanya berapa dan seterusnya. Nah, ruang ini sangat mungkin terjadinya praktek korupsi. Kickback sangat mungkin terjadi. Kita tidak tahu, misalnya kita asumsikan begini, saya sederhana saja lah, misalnya 1 unit APD yang harga normal katakanlah kita pukul rata katakanlah Rp100.000, tidak menutup kemungkinan dalam kondisi pandemi bisa saja itu ada permainan, ditulis saja Rp500.000 misalnya. Dan karena kebutuhannya mendesak, maka dengan cepat dibeli di penyedia dengan penyelenggara pengadaan. Dan ditambah lagi juga distribusinya juga kita tidak pernah tahu berapa yang sudah didistribusikan, kemudian siapa saja yang menerima, tanda terimanya bagaimana, dan lain sebagainya. Informasi pengadaan tadi seperti Mbak Tari sampaikan itu sangat jelas, itu tertutup sama sekali, sulit sekali kita untuk mendapatkan informasi itu. 2 hari yang lalu saya atas nama Koalisi Warga Lapor Covid mencoba untuk mengakses informasi ke Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah terkait soal informasi pengadaan, kemudian keduanya data soal berapa jumlah warga yang sudah dites, baik itu PCR maupun rapid test. Kalau teman-teman ingat, pengadaan rapid test misalnya, dulu itu di awal-awal pandemi, kalau teman-teman cukup banyak beredar di media yang dipercaya, bahwa pengadaannya begitu cepat sekali. Kemudian harganya juga luar biasa fantastis. Satu, siapa yang melakukan pengadaan bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi juga BUMN pun juga melakukan pengadaan. Dan seterusnya. Nah, ini sangat rawan sekali untuk terjadinya praktek koruptif. Kita tahu persis bahwa di KPK juga sudah mulai bersuara. Kemudian artinya di sini KPK mengajak LKPP dan lain sebagainya untuk kolaborasi untuk sama-sama mengawasi proses pengadaan. Oke, menurut saya itu sebuah klaim yang mungkin cukup baik.
Tapi sampai dengan saat ini kami sebagai masyarakat sipil tidak pernah tahu tuh informasi pengadaannya seperti apa. Bagaimana mekanisme pengadaannya, bagaimana perencanaannya dan lain sebagainya. Itu dari sisi pengadaan di urusan alat kesehatan atau material kesehatan. Belum lagi di soal pengadaan bantuan sosial. Kita tahu persis bahwa di bantuan sosial orang yang sangat berdampak terhadap pandemi juga sangat banyak sekali. Dan setiap wilayah juga melakukan pengadaan khususnya untuk jaring pengaman sosial, untuk pengadaan bantuan sosial. Itu juga informasinya juga sangat tertutup. Kita tidak pernah tahu bagaimana satu pemerintah daerah untuk mengadakan beras, mengadakan minyak, sembako lah ya maksud saya. Sembako paket lengkap kita nggak pernah tahu dapat mekanisme pengadaannya seperti apa. Informasinya bagaimana dan seterusnya. Kemudian yang keduanya soal penerima bantuan sosial, itu juga data yang digunakan juga data tahun 2015, itu data DTKS. Verifikasi dan validasi data juga dilakukan juga sangat terlambat. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa di mekanisme pengadaan barang dan jasa atau belanja di sektor bantuan sosial itu juga tidak pernah tahu informasinya. Kemudian juga di wilayah distribusinya. Saya sangat yakin lah teman-teman juga sering mendengar di dalam distribusi bantuan sosial itu sering terjadi masalah. Ada yang dipotong, ada yang berkurang dan lain sebagainya. Belum lagi di soal BLT dana desa yang mungkin sangat mungkin untuk dipotong itu. Nah, yang keduanya adalah terkait soal pengelolaan pengaduan. Sampai sekarang ini belum ada pengelolaan pengaduan yang terintegrasi sebetulnya. Lapor Go ID pun setelah digedor-gedor banyak pihak baru mau membuka kanal pengaduan yang terkait langsung dengan COVID-19. Itu pun juga bukan satu sub khusus, tapi dimasukkan ke dalam satu awalnya hanya dengan hashtag Corona atau COVID-19. Setelah digedor banyak pihak, akhirnya dibikinlah satu channel khusus yang terkait dengan COVID-19. Baik itu dari sisi layanan kesehatan, kemudian bantuan sosial, distribusi bantuan sosial, dan seterusnya. Nah, artinya di sini memang sinergi atau kolaborasi di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian di antara pemerintah pusat sekalipun juga tidak terjalin dengan baik. Nah, nunggu digedor dulu baru dilakukan. Nah, yang perlu diperhatikan juga sebetulnya di soal dana hibah. Nah, yang disalurkan gugus tugas itu kan membuka rekening dana hibah. Kita sangat pernah mendengar kalau tidak salah itu beberapa waktu yang lalu perusahaan-perusahaan swasta itu juga banyak menyalurkan atau memberikan donasi ke gugus tugas. Sampai sekarang ini yang kita tahu ini per data per tanggal 22 kemarin itu total dana hibah yang sudah masuk adalah sekian dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk dibelikan untuk belanja, kemudian pembelian dan santunan adalah sekian. Nah, dan ini kita juga tidak pernah tahu rinciannya seperti apa. Satu, kemudian mekanisme pembelanjaannya bagaimana. Nah di sini akan sangat mungkin sebetulnya terjadinya praktek penggelapan. Nah, di kanal gugus tugas sekalipun juga tidak dimasukkan ke dalam. Kami sih sebenarnya dari awal Maret April sebetulnya sudah menyusun semacam policy brief. Salah satunya kita merekomendasikan munculin dong di kanal gugus tugas itu soal dana-dana hibah ataupun donasi dari pihak swasta atau dari pihak ketiga. Jadi bukan hanya di soal infografis seperti ini, tapi dirinci dong perusahaan A ngasih bantuan berapa, perusahaan B dari luar negeri pun juga ngasih bantuan berapa, kemudian digunakan untuk apa saja, didistribusikan kemana saja, dan harapannya kan bisa lebih detail sebetulnya. Rasanya memang
untuk isu transparansi dan akuntabilitas di dalam penanganan COVID ini rasanya tidak hanya bisa dibicarakan dalam 1-2 diskusi ya. Saya pikir teman-teman di daerah sekalipun juga perlu melakukan hal yang sama untuk memotret di wilayahnya masing-masing, baik dari sisi di level kabupaten sampai dengan di level provinsi. Hari Senin kemarin itu Koalisi Masyarakat Sipil Akuntabilitas COVID mengirimkan surat terbuka kepada Presiden, dan malam harinya atau besok paginya itu direspon bahwa kita berharap Presiden mengatakan bahwa di dalam website Seskap itu mengatakan bahwa isu transparansi menjadi penting. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di tataran teknis tidak dilakukan? Bahkan perlu dilakukan uji coba permintaan informasi. Nah, saya pikir momentum ini menjadi satu konsolidasi bersama untuk kita sama-sama suarakan transparansi dan akuntabilitas di isu COVID-19. Saya pikir itu Mbak Beli yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Agus, masih ada waktu, cuma nggak apa-apa. Mungkin boleh saya rangkum sedikit tadi pemaparan dari Mas Agus sendiri. Mas Agus lebih banyak menekankan soal keterbukaan yang masih cukup rendah, dana serapan yang juga masih cukup rendah. Kemudian ada titik rawan untuk melakukan tindak korupsi, itu ada di pendataan penerima bansos, lalu verifikasi dan validasi data, belanja barang, dan distribusi bantuan. Itu yang masih sangat minim informasinya, terkait juga dengan penyedia dan pengadaan barang. Mungkin ini bisa dilanjutkan lagi penjelasan atau pemaparannya oleh Pak Ervin. Pak Ervin sudah siap mungkin? Halo? Masih di mute, Bung Ervin. Sebentar saya tampilkan presentasinya. Terima kasih, Ben. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ajan mulai. Selamat sore Bapak Ibu partisipan diskusi pada sore atau siang hari ini yang sama-sama berbahagia. Saya mungkin agar tidak terjebak untuk mengulang beberapa pembicaraan sebelumnya, saya sengaja pilih saja hal-hal yang bersifat umum yang mungkin bisa jadi perhatian kita bersama terkait dengan penanganan COVID ini. Tapi untuk kali pertama kita akan coba lihat sedikitlah soal data ya. Udah kadung saya ini kan juga. Lanjut aja. Ini gambaran perubahan postur APBN kita. Jadi sampai perubahan kedua ini defisitnya terkoreksi semakin dalam. Awalnya cuma minus 302, sekarang sudah 1.309 triliun. Jadi warning untuk kita bersama ini menutup defisit ini pembiayaannya dari mana gitu kira-kira ya, kata kunci yang penting. Kemudian yang kedua, alokasi belanja negara untuk pemerintah pusat itu setelah perubahan kedua ini ternyata semakin besar, itu mencapai 72,1%. Sementara untuk yang dana transfer ke daerah dan desa itu sekitar hanya 27,9%. Lanjut, coba kita lihat posisinya. Jadi posisi belanja itu kalau kita lihat sejak dari yang awal ya sampai sekarang itu, jadi dengan kenaikan belanja APBN 8% setelah perubahan kedua ini, justru belanja pusat naik 17% dan TKDD-nya malah turun ya. Jadi ini sentuhannya mungkin untuk teman-teman di daerah bisa mencoba memperhatikan ini gitu. Selanjutnya, ini gambaran untuk belanja transfer ke daerah setelah perubahan itu ternyata yang paling banyak penurunannya itu di dana bagi hasil SDA ya.
bagi hasil SDA itu sampai 41%. Ada dana lainnya misalnya untuk DBH pajak dan DAK non fisik ya. Jadi itu penyesuaiannya. Jadi kira-kira untuk ke daerah itu kita bisa punya gambaran ke depan atau sekarang ini telah berlangsung bahwa akan ada upaya revisi-revisi terhadap rencana-rencana capaian strategis pembangunan daerah yang di dalam dokumen RPJMD masing-masing. Indikator-indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, Gini rasio, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM itu pasti akan terkoreksi dan mengalami penurunan yang sangat besar. Ini harus jadi perhatian kita bersama, khususnya teman-teman yang bekerja di daerah gitu ya. Saya tidak akan menampilkan datanya, ada banyak sekali data tapi waktunya tidak cukup, ini harus dibedah khusus. Tapi kecenderungannya seluruh region itu memang mengalami penurunan, masih di atas. Kemudian yang kedua, kapasitas fiskal daerah itu turun. Jadi ruang fiskalnya itu akan turun ya. Itu sudah terjadi baik di provinsi maupun kabupaten kota. Data-data menunjukkan itu. Artinya apa? Diskresi atau keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kemana atau seberapa besar diskresi yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan belanja-belanja itu tergerus gitu ya. Mereka semakin sulit untuk memikirkan ke arah mana belanja-belanja diarahkan gitu ya, sesuai kondisi masing-masing. Jadi isu-isu mengenai ini semacam resentralisasi baru sebenarnya kondisi darurat ini gitu ya, kalau di fiskal gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di bidang ekonomi, infrastruktur itu sudah jelas akan terkoreksi banyak dan akan mengalami perlambatan. Ya saya kira itu juga penjelasannya untuk beberapa skema yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Baik itu untuk bantuan UMKM, insentif di sektor usaha dan lain-lain gitu ya. Kemudian soal pelayanan dasar, kelihatannya sih kalau di pendidikan kesehatan itu dia tidak terlalu banyak pergeseran, cuman memang kita harus waspada gitu ke kelompok rentan gitu ya. Beberapa hasil studi temuan yang dikerjakan, misalnya di DKI Jakarta kemarin ya, teman-teman di koalisi pemantau bansos misalnya ya, mereka melakukan pendataan tingkat kerentanan warga misalnya ya. Itu kalau kita coba lihat gambaran kerentanannya adalah yang dulu ya untuk program-program perlindungan sosial kayak PKH itu kan base-nya di desil 1. Nah, kemarin angka itu menunjukkan gitu ya, tingkat kerentanannya itu desil 3 gitu ya. Yang sebenarnya hampir di atas garis kemiskinan itu juga masuk ke desil 3 gitu. Sebesar itu dampaknya gitu. Artinya apa gitu ya? Dampak Covid ini membutuhkan akhirnya wawasan yang agak berbeda di tingkat kebijakan gitu. Data lama, apalagi data 5 tahun yang lalu untuk DTKS itu sangat tidak memadai. Situasinya itu jauh lebih sangat repot sekarang gitu. Ini harus jadi bahan gitu ya, pertimbangan pemerintah, khususnya Kemensos gitu ya, ketika mencoba mengembangkan skema-skema untuk perlindungan sosial. Jadi kalau perlindungan sosial itu kan beda dengan jaminan sosial, teman-teman. Perlindungan sosial itu kan kalau menurut Undang-Undang Kesetaraan Sosial kita ada aspek saya lupa istilahnya, dampak sosial. Kalau jaminan sosial itu kan semacam perlindungan menyeluruh warga secara menyeluruh pemerintah gitu ya, yang skema yang itu untuk seluruh warga. Kalau ini memang untuk kelompok-kelompok yang rawan secara sosial gitu, perlindungan sosial itu. Nah, jadi skemanya mesti lebih diperluas lagi kelihatannya.
Kemudian saya kira gitu ya, beberapa studi juga yang kami kerjakan, beberapa teman yang lain seperti Semeru gitu ya, IBC, IBC gitu ya. Kita juga harus mencoba membaca ini dalam kerangka yang lebih sektoral. Jadi bagaimana nasib petani misalnya ya, nelayan gitu, peternak. Ramalannya kan sebenarnya dari beberapa pakar tuh Agustus ini mungkin akan terjadi kerawanan pangan. Namun situasi yang kita hadapi sekarang benar-benar menunjukkan memang untuk proses distribusi itu masih sangat terhambat gitu ya. Kita juga banyak tergantung dari keran impor untuk pangan gitu. Nah, jadi pandangan yang lebih sektoral itu juga dibutuhkan gitu ya ketika mengembangkan kebijakan untuk penanganan COVID ini. Dan kalau kita lihat skema-skema kebijakan yang ada itu, kelihatannya sih orientasi yang lebih sektoral ini justru tidak ada gitu di sana gitu. Jadi kan isunya lebih umum aja, bantuan UMKM gitu ya, skema-skema insentif dan lain-lain gitu. Tapi misalnya ada nggak bantuan untuk kelompok nelayan misalnya gitu ya di tengah masa pandemi ini dengan tingkat kerentanan yang mereka hadapi. Sekarang kita juga masuk musim pancaroba, kemarau panjang. Di beberapa daerah ini sudah mulai banyak sekali analisis ya mengenai proyeksi kondisi kekeringan ya. Ini juga akan memberikan dampak yang luas kami kira gitu. Namun ini kira-kira gambarnya yang lebih sektoral ya. Lanjut. Nah, ini sudah diungkapkan tadi, tapi saya ingin kasih fokus gitu ya untuk alokasi anggaran penanganan COVID ini. Nanti dia akan terkait dengan struktur ini ya, struktur fragmentasi politik maupun pengelompokan sosial gitu ya. Besaran-besaran ini penting diperhatikan dan kita juga perlu melakukan analisis mengenai struktur dan rantai gitu ya, aktor-aktor gitu ya di masing-masing sektor ini. Kira-kira potensi dan celah korupsinya akan kemana gitu. Baik itu di program-program, menurut saya yang selain kerja-kerja yang untuk perlindungan sosial tadi yang udah dikerjakan, ini kemudian soal kesehatan terkait dengan pengadaannya misalnya. Nah, program-program pemulihan ekonomi nasional ini penting menjadi perhatian kita karena ada sangat banyak kotak Pandora menurut saya yang belum terbuka di sini soal target kelompok, kemudian pola distribusi dan sebagainya itu akan masih banyak sangat hal gitu ya yang belum terbuka dan ini saya kira masih menjadi perhatian kita bersama. Sementara itu kalau kita lihat di tingkat daerah sendiri sih alokasi anggaran, kan sebenarnya yang alokasi anggaran untuk penanganan COVID itu dibawa ke BTT. Itu cuma 3,2 triliun sampai sejauh ini angkanya. Untuk yang murni ya, yang angka yang untuk perubahan kan belum masuk nih gitu ya. Cuma 3,2 triliun. Jadi kita lihat angka yang di atas tadi itu 659 gitu ya. Ini cuma sekitar 3 triliun gitu ya. Selanjutnya, nah ini kondisi serapan anggarannya. Ya kita kemudian akhirnya coba manggut-manggut aja gitu ya, mencoba maklum ya kenapa kok sekarang ini kelihatannya ya skema kebijakan pemerintah ini juga hasilnya belum kelihatan gitu di lapangan gitu. Angka untuk yang positif COVID juga tambah naik gitu ya, kecenderungannya begitu gitu ya. Ramalan bulan Juli itu kelihatannya tidak akan bisa tercapai karena juga kebijakan-kebijakan pelonggaran kan juga terus berjalan gitu. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa untuk kesehatan tuh yang memang sudah sedikit itu baru 4,68 itu. Yang besar itu justru di bantuan UMKM dan di perlindungan sosial gitu. Sehingga juga memang inilah beberapa bidang atau sektor yang sekarang ini sedang coba juga dipantau oleh
banyak pihak. Selanjutnya, nah ini saran saya untuk beberapa fokus perhatian. Menurut saya sih ya, untuk kebijakan ya, khususnya juga soal anggaran penanganan COVID ini memang dari awal itu dia monolog gitu, monolog dan tertutup. Kenapa saya bilang monolog? Ya ini pemerintah aja nih, presiden dan jajarannya gitu. DPR aja sebenarnya nggak terlalu banyak diajak omong di sejak awal. Nah, regulasi-regulasinya kan masih Perpres. Begitu juga bagaimana perlakuan pemerintah pusat ke daerah itu monolog semua. Jadi ya mungkin ini akhirnya bentuk diktatorial baru gitu ya di masa COVID gitu. Nah, ini juga harus jadi kewaspadaan kita bersama, termasuk di daerah itu, di daerah-daerah itu eksekutif akhirnya memutuskan sendiri kebijakan. DPRD itu juga tidak terlalu banyak ikut terlibat gitu ya untuk penanganan COVID ini, bagaimana pengembangan kebijakannya. Masyarakat sendiri keterlibatannya baik dalam proses kebijakan itu di pusat dan daerah sangat rendah. Saya ingin memberi warning bahwa sangat besar potensi agenda-agenda yang direncanakan ini gitu ya, ini malah dibelokkan gitu. Ini harus jadi perhatian kita bersama. Ditambah lagi kita juga harus awas terhadap kondisi fragmentasi politik terkini ya, dalam arti yang luas. Yang dimaksudkan tadi itu soal kondisi aliansi politik gitu ya. Kemudian isu-isu pilkada ke depan ini gitu ya. Ya termasuk kondisi bawaan sekarang bagaimana peta relasi ya antar kelompok-kelompok politik ini, termasuk soal ya struktur yang menopang sebenarnya ya struktur politik kita hari ini gitu. Nah itu saya menduga akan berpengaruh terhadap arah-arah kebijakan ya dan bagaimana pola implementasi untuk penanganan COVID ini. Kemudian yang saya kira memalukan gitu ya, bahwa saya mengatakan ini pembatasan informasi gitu ya, baik di pusat maupun daerah, dan kita sangat kesulitan sekali untuk ikut terlibat, khususnya untuk melakukan pemantauan. Saya ingin mengatakan sampai bulan Juni ini sudah sangat banyak sekali gitu ya pengaduan-pengaduan, kemudian temuan-temuan dari kerja-kerja pemantauan tadi sudah dipaparkan oleh IBC, oleh ICW, oleh TI, dan ada sangat banyak koalisi-koalisi masyarakat yang lain gitu ya yang sudah mencoba melakukan ini. Nah, semestinya ini semua kan hanya dijadikan contoh. Menurut saya KI itu sangat lemah imannya karena hanya bisa bikin surat edaran gitu. Ambil dong kewenangan yang ketiga itu bagaimana memastikan keterbukaan informasi itu bisa dikerjakan. Saya katakan ini pembatasan informasi dan menurut saya Komisi Informasi di pusat ini belum bekerja apa-apa selain bikin surat edaran. Nah ini harus jadi perhatian gitu ya untuk Komisi Informasi gitu menurut kami. Ya tentu kita perlu perbaikan soal transparansi, kemudian manajemen penanganan COVID yang lebih terintegrasi dan tentu penguatan akuntabilitas. Untuk perbaikan transparansi, kita kemarin sudah coba dorong misalnya ada semacam dashboard gitu ya di pemerintah pusat. Udah dibikin oleh Kemenkeu tapi datanya belum substansial dan update-nya lama banget. Belum memuaskan sampai sejauh ini dan kita masih terus mencoba mendorong. Yang kita harapkan adalah sumber anggarannya dari mana, belanjanya kemana, rincian belanjanya itu, kemudian update serapannya. Itu bisa ditampung dalam satu dashboard khusus yang kemudian memudahkan kita untuk itu berguna bagi kita gitu ya untuk menjalankan posisi demokratis kita, untuk terlibat gitu ya, memberikan input dan tentu kemudian melakukan pengawasan ya, bagaimana implementasi untuk kebijakan dan implementasi program-program penanganan COVID ini. Diperlukan penanganan COVID yang lebih terintegrasi karena hemat kami sih sebenarnya
Kalau menurut kami itu yang pertama itu ada kelemahan penyusunan kebijakan ini kelihatannya dia tidak berbasis data kerawanan yang cukup memadai. Yaitu juga yang menyebabkan kayak misalnya BNPT gitu ya. BNPT yang apa inclusion error sama exclusion error-nya itu tinggi banget gitu. Kemudian apa namanya? Integrasi antara pusat dan daerah itu sangat penting sekali. Nah, fakta bahwa ada sangat banyak sekali pemerintah daerah yang juga tidak melakukan refocusing seperti diperintahkan itu bisa sinyal yang sangat jelas. Dan yang lebih penting lagi ya soal akuntabilitas ya. Saya ingin menyerukan kepada Anda semua gitu ya. Jadi kata yang tepat untuk sekarang nih mari kita bangun gitu. Mari kita bangun Bapak Ibu, teman-teman gitu ya, dengan dalam situasi sekarang ini jangan nunggu orang gitu datang untuk sebagai dewa penyelamat gitu, untuk ini ya. Ya menunggu ada cahaya terang datang gitu. Kita yang harus sekarang ini harus jadi cahaya terangnya gitu ya, mulai ambil bagian masing-masing dan menurut kami hal-hal ini telah coba dimulai tapi belum cukup gitu. Karena kalau kita pelajari iramanya, pemerintah menurut saya masih sengaja menutup informasi dan kita sangat kesulitan untuk itu. Masyarakat sipil ini perlu terus memperkuat diri gitu ya. Konsolidasi harus jauh lebih bagus. Jadi ide-ide untuk bagaimana mengkonsolidasikan diri gitu ya agar kita bisa lebih mempengaruhi gitu ya untuk kebijakan dan anggaran penanganan COVID ini bisa lebih substansial ya, lebih efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat yang dihadapi sekarang ini. Dan yang paling penting itu ya itu kita mencoba menyelamatkan potensi hilangnya uang rakyat ini. Sekira itu gitu ya ajakan mengenai fokus-fokus perhatian yang mungkin bisa jadi perhatian kita bersama kepada partisipan hari ini gitu dengan waktu yang terbatas dan mungkin kita bisa perdalam dalam diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Ervin untuk pemaparannya. Mungkin bisa coba saya rangkum sedikit dari beberapa poin penting dari pemaparan Pak Ervin tadi. Fokus perhatian itu masih berada di kebijakan pemerintah yang tertutup, kemudian kondisi fragmentasi politik, dan pembatasan informasi menyulitkan masyarakat, juga ada perlu perbaikan transparansi manajemen dan penanganan yang lebih terintegrasi itu yang harus menjadi catatan. Mungkin begitu ya, Pak Ervin. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oh iya, sebelumnya materi akan di-upload di website ti.or.id. Oke, kita lanjut ke ini sesi tanya jawab saja langsung. Kemudian ada sekitar 4 pertanyaan. Mungkin yang pertama saya dibacakan dulu pertanyaannya. Apakah koalisi masyarakat seperti ICW, transparansi, dan lain-lain sudah menghitung kira-kira berapa fraud dari dana COVID yang tertutup ini? Pertanyaan dari Raffi, dari Tempo. Yang kedua, menurut narasumber, di sektor mana saja ada potensi korupsi dari pengelolaan dana COVID? Ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan di materi Mas Agus Sarono. Mungkin nanti kalau kurang jelas bisa dijelaskan kembali ya, Mas. Yang ketiga, itu ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Irianto Jakobus. IBC, tolong dijelaskan jika ada alur penyaluran dana pusat APBN ke provinsi lalu ke kabupaten. Berapa besar baik alokasi bansos maupun BTI? Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Obi di Pati, Jawa Tengah.
Ketika bertanya kepada gugus tugas COVID, yaitu Bupati di Pati, tidak ada jawaban sama sekali. Mengakses di web Pemkab Pati pun tidak ada laporan anggaran COVID. Bagaimana kita tahu dan mengerti kemana saja alokasi dana tersebut disalurkan? Mohon petunjuknya, terima kasih. Kemudian ada, kita buka dulu 4 pertanyaan ya. Terakhir dari Bapak atau Ibu Irianto Jakobus lagi, ini khusus ke Ibu Tari dari ICW tadi. Dari pemaparan tadi banyak terjadi suap dan pungli. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut di sektor mana di sektor mana itu terjadi, dan apakah di bidang kesehatan saja atau pada sektor yang lain? ICW juga telah melakukan pemantauan di beberapa daerah, ditemukan banyak keluhan dari masyarakat. Apakah dari hasil pemantauan tersebut ada ditemukan pelanggaran hukum yang bisa dipidanakan? Terima kasih. Mungkin itu dulu pertanyaannya, nanti kalau ada lagi saya tambahkan lagi. Mungkin bisa dijawab dulu untuk para pembicara. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang IBC dulu kali ya? Oh iya, boleh. Silakan, Bu. Jadi kan pertanyaannya terkait alokasi ke daerah ya, ke kabupaten, ke kota. Kalau di sini untuk biaya APBD, untuk penanganan COVID-19, untuk daerah itu alokasinya 71,57 triliun, yang mana diberikan ke 526 daerah terdiri dari 34 provinsi, 402 kabupaten, 90 kota. Namun, terkait IBC tidak menemukan data dan informasi yang terinci mengenai sumber dana, penggunaan anggaran, dan realisasi penggunaan untuk 3 bidang tersebut, seperti yang tadi kan ditanya soal bansos untuk jaringan pengaman sosial, untuk alokasi dari APBD itu sebesar 27,43 triliun. Namun belum ditemukan data dan informasi yang terinci mengenai sumber dana, penggunaan anggaran, dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari IBC terkait pertanyaan yang alur penyaluran dana APBN Provinsi atau Kabupaten, dan besarannya tadi sudah dijawab juga. Mungkin pertanyaan untuk koalisi masyarakat seperti ICW, transparansi, apakah sudah menghitung kira-kira berapa fraud dari dana COVID yang tertutup ini? Silakan, mungkin ada yang mau mewakili menjawab. Saya Mbak Billy. Oh iya, silakan Bu Tari. Jadi kalau untuk jumlah fraudnya kami belum hitung secara spesifik ya berapanya gitu. Tapi kalau dilihat penekanannya sebenarnya sekarang lebih ke transparansinya sih, karena dengan data yang disampaikan pemerintah dengan jumlah anggaran yang cukup besar dan beberapa realisasi yang mereka klaim, ternyata kalau kita cek dari konteksnya di pengadaan aja, itu tuh jumlah anggaran yang ada masuk dalam rencana umum pengadaan tuh tidak sebanyak itu gitu. Jadi informasinya kami juga baru mengcapture pada tataran itu gitu ya, belum menghitung lebih lanjut misalnya besaran fraudnya ada berapa gitu, atau ya jumlah uang yang di korupsinya berapa gitu ya, itu belum kami lakukan. Dan kalau datanya mungkin lebih terbuka dan banyak, sangat memungkinkan gitu ya untuk melihat lebih jauh seperti itu gitu. Mungkin selanjutnya juga terkait dengan tadi ya pertanyaan sebenarnya di sektor mana saja sih gitu, itu juga tadi ada Pak Irianto Jakobus ya yang nanya ya. Jadi kalau datanya ICW, jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kalau datanya ICW yang tadi dipaparkan itu adalah data tren penindakan kasus korupsi di 2019. Jadi itu kita melihat nih sebelum ada COVID, sektor-sektor mana aja sih yang paling banyak kasus korupsinya. Ya, jadi tadi itu ada paling nggak 10 sektor gitu. Mulai tadi ada di sektor kesehatan, kemudian ada di sektor sosial kemasyarakatan, lalu ada juga di sektor pendidikan gitu ya, pertanahan, kepemiluan, ketenaga kerjaan gitu. Jadi bisa dibilang ya hampir semua sektor itu ada
potensi korupsinya gitu. Nah, kalau kita tarik dari konteksnya penanganan COVID, sebenarnya kan potensinya menjadi lebih besar di sektor-sektor yang memang menjadi prioritas dalam penanganan pandemi COVID gitu. Kalau kita lihat tadi teman-teman di Citra dan juga di IBC sudah memaparkan ya sektor-sektor apa aja sih yang mendapatkan anggaran besar gitu. Paling nggak kan ada sektor kesehatan, kemudian untuk perlindungan sosial, lalu juga kalau kita sekarang ada dana PEN itu sendiri juga itu cukup besar gitu ya untuk membantu dunia usaha gitu. Nah tentunya kalau menurut kami ketika tadi ya balik lagi ke rumus yang bisa dibilang kami buat gitu ya teman-teman koalisi keterbukaan buat ketika kita tahu keadaannya darurat, kemudian informasinya tertutup pemerintahnya dan informasinya sangat kurang, ya tentu potensi korupsinya menjadi lebih besar gitu. Karena dengan keadaan yang normal saja, korupsi itu bisa dengan mudahnya terjadi. Apalagi ini dengan keadaan darurat, di mana mereka akan lebih sering mengklaim bahwa keadaan darurat itu semuanya harus serba cepat sehingga kesannya menomorduakan yang namanya transparansi dan akuntabilitas gitu, dan itu yang tidak dibenarkan karena mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas tidak membuat pekerjaan yang harusnya cepat itu menjadi lama gitu. Kalau sekarang kita lihat kan dari awal gitu ya paling nggak udah berapa dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli ya kurang lebih 4-5 bulan toh nggak ada dengan mereka tidak terbuka saat ini, toh juga prosesnya tidak seperti yang diharapkan gitu kan. Jadi tidak ada alasan keterbukaan itu menghambat proses-proses penanganan COVID itu sendiri gitu. Lalu pertanyaannya satu lagi tadi, apakah dari temuan sudah ada yang terkait dengan tindak pidana? Nah sejauh ini memang kami belum sampai menemukan untuk tindak pidana ya. Jadi temuan-temuan di 10 daerah ini memang kebanyakan terkait dengan minimnya informasi, kemudian permasalahan masih konteksnya permasalahan memang dari besarannya ada potensi perubahan gitu ya, berubah. Kemudian ada kualitas yang berbeda gitu ya antara sembako-sembako yang didapat oleh warga gitu. Nah, tapi kami memang belum menindaklanjutinya ke tindak pidana karena itu juga membutuhkan proses yang lebih jauh gitu pengumpulan datanya. Jadi sejauh ini memang yang kami lakukan beberapa laporan itu coba dikonfirmasi ke dinas sosialnya, kemudian juga dikonfirmasi ke penerimanya. Lalu memang kalau ada beberapa potensi penyimpangan kami juga mencoba melaporkan juga ke ombudsman gitu ya. Jadi menggunakan kanal-kanal yang sudah ada juga sih gitu. Dan kalau yang untuk pidana sejauh ini memang belum ada yang dilaporkan ke penegak hukum gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena sekarang kita juga masih melakukan proses pemantauan sampai 1-2 bulan ke depan gitu sih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bu Tari. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin ada yang mau jawab dari pembicara terkait pertanyaan ini spesifik sih. Ketika bertanya kepada gugus tugas COVID Pati, yaitu Bupati yang di Pati, tidak ada jawaban sama sekali. Mengakses di web Pemkab Pati pun tidak ada laporan anggota COVID. Bagaimana kita tahu dan mengerti kemana saja alokasi dana tersebut disalurkan? Mohon petunjuknya, terima kasih. Lalu ada tambahan pertanyaan juga dari Bapak Irianto Jakobus, ini untuk Ibu Wafa. Ibu Wafa masih di sini ya? Pertanyaan untuk Ibu Wafa Uma dari KI. Selama pandemi COVID, berapa banyak permintaan informasi publik terkait anggaran COVID? Apakah ada proses edukasi yang dilakukan oleh KI untuk masyarakat dapat menggunakan haknya meminta informasi? Silakan dijawab. Untuk mungkin yang pertama pertanyaan dari Bapak atau Ibu Obi dulu, kemudian dilanjutkan ke Ibu Wafa kali ya. Silakan. Mungkin salah satu pembicara ada yang mau menanggapi terkait
alokasi dana yang dipati atau studi kasus? Atau kalau terlalu susah mungkin bisa ke Bu Wafa dulu kali ya. Bu Wafa masih di sini nggak ya? Ya, masih Mbak. Oh iya. Oke, Bu Wafa silakan ditanggapi pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya perlu juga memberikan gambaran ya tentang Komisi Informasi bahwa fungsi dari Komisi Informasi adalah selain menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dia juga menetapkan standar tentang layanan informasi dan menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi atau adjudikasi. Jadi tugas utama kita Komisi Informasi adalah menyelesaikan menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa informasi sehingga hak-hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi itu bisa terpenuhi melalui penyelesaian sengketa informasi tersebut. Nah, kemudian untuk masalah selama pandemi ini kita memang tidak hanya pada surat edaran tersebut, tetapi juga ada hal-hal yang kita lakukan. Salah satunya adalah melakukan edukasi dan juga melakukan assessment kepada badan publik, sehingga badan publik itu kita memberikan arahan atau semacam pendampingan bagaimana memberikan informasi-informasi selama pandemi seperti ini. Nah, itu sudah kita lakukan ke beberapa badan publik, sehingga apa yang diberikan oleh badan publik itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi itu. Kemudian untuk edukasi, memang kita lebih edukasi itu tidak hanya masalah transparansi anggaran, tapi dalam semua hal yang terkait dengan informasi publik. Jadi bagaimana masyarakat tahu bahwa ada informasi yang terbuka atau informasi yang memang disediakan oleh badan publik itu apa saja mereka harus ketahui, sehingga masyarakat bisa memahami apa yang harus dia lakukan, yang harus dia ketahui dari informasi yang ada di badan publik. Seperti itu. Nah, jadi kita dari sisi masyarakat dan juga dari sisi badan publik, dua-duanya kita edukasi. Bagaimana masyarakat memahami tentang haknya untuk mendapatkan informasi, karena yang saya lihat tadi beberapa paparan dari narasumber itu sebenarnya informasi terbuka, informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Cuma memang itu kembali lagi pada badan publiknya. Kalau memang masyarakat tidak bisa mengakses informasinya, tidak tahu informasinya misalnya melalui website, itu bisa mengajukan permohonan informasi kepada badan publik yang terkait atau badan publik yang menguasai informasi tersebut. Jadi tidak hanya cukup mengetahui apa yang ada pengumuman yang ada di badan publik atau websitenya, tapi juga perlu minta permohonan informasinya kepada badan publik yang menguasai informasi tersebut. Jadi itulah hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kita akan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi apapun yang ingin diketahui oleh masyarakat itu selain melihat websitenya, juga bisa mendatangkan ke badan publiknya untuk mengajukan permohonan informasi kepada badan publik. Dan kepada badan publiknya kita juga memberikan edukasi bahwa dia harus bisa memberikan informasi, akses informasi apa saja yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Jadi di undang-undang kita itu memang ada jenis-jenis informasi yang bisa terbuka. Bahasa di kita itu istilahnya informasi berkala, informasi yang disediakan dan wajib diumumkan. Jadi tanpa diminta itu harus diumumkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan anggaran. Sebenarnya itu adalah informasi terbuka. Kemudian informasi yang serta-merta yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, ini masa pandemi ini seharusnya banyak informasi-informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini harus segera diumumkan oleh masyarakat, baik sebelum kejadian atau sesudah kejadian harus diberikan oleh badan publik kepada masyarakat. Kemudian informasi setiap saat inilah yang informasi disediakan yang memang tidak harus dipublis. Nah, ini biasanya yang diminta oleh pemohon informasi yang tidak ada informasinya misalnya di website atau papan pengumuman gitu ya, itu bisa diminta informasinya. Kemudian informasi yang dikecualikan memang ini sifatnya ketat dan terbatas sehingga memang
ada informasi yang dikecualikan sesuai dengan pasal 17 dengan beberapa kriteria gitu ya. Jadi menurut saya itulah yang sudah kami lakukan selama ini, dan mengedukasi itu memang tidak hanya satu kasus gitu, atau satu isu, tapi semua hal yang terkait dengan informasi yang memang wajib diumumkan itu masyarakat harus tahu apa saja informasinya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Mbak Felicia. Terima kasih Bu Wafa. Mungkin ada pembicara. Iya, Mas ya, Agus silakan. Ya, aku silakan. Yang merespon yang pertanyaan dari Pak Ogi tadi yang soal Pati ya. Saya kira ya memang faktanya demikian Pak. Artinya memang tidak banyak memang yang mau menampilkan secara detail soal anggaran COVID. Kalau teman-teman mau berkesempatan misalnya, coba saja cek di Monef LKPP. Jangankan saya bisa share sih sebetulnya, teman-teman bisa lihat lah, ini salah satu yang Kementerian Kesehatan lah, bahkan sampai sekarang pun itu masih belum diisi sama sekali di Monef, di LKPP, dan serapannya dan lain sebagainya juga belum terlihat. Grafik progres keuangan juga tidak terlihat sama sekali. Ini di level kementerian. Nah, saya pikir kerja keras bagi kita sebetulnya untuk dapat mengakses informasi. Saya mungkin juga menambahkan Ibu Wafa tadi, sebetulnya Bu, saya juga nggak tahu mau pakai level apa sebetulnya. Undang-undang keterbukaan informasinya sudah ada, kemudian surat edaran pun sudah ada. Ini tapi tidak banyak nih kementerian dan lembaga yang mau membuka data terkait soal COVID-19. Nah, tadi Mbak tadi juga sudah sampaikan sebetulnya di awal, data-data pengadaan itu sangat minim sekali, bahkan tidak ketemu. Pun ada praktek baik ada di Kalimantan Barat, ya itu perlu diapresiasi. Meskipun saya juga baru lihat sih tadi apa yang disampaikan Mbak Tari tadi, nanti coba saya tracking. Nah, tapi secara prinsip bahwa saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini rasanya anggaran itu sangat besar sekali. Sudah sangat besar sekali anggaran yang digelontorkan untuk penanganan COVID. Nah, rasanya memang sudah bukan saatnya bicara soal berapa anggaran ya, tapi bagaimana di tataran implementasinya. Nah, satu itu. Kemudian keduanya bagaimana pelibatan di masyarakat sipilnya. Kemudian ketiganya adalah soal tata kelola transparansi datanya, data keuangan, data dan lain sebagainya, data serapan anggaran dan seterusnya. Nah, saya pikir itu yang perlu ini kerja keras kerja keras dari teman-teman KAI untuk mempromosikan keterbukaan informasi kepada badan publik baik di pusat maupun di daerah. Mungkin itu Mbak Deli. Oke, terima kasih Mas Agus. Mungkin ada yang mau menanggapi kembali? Masih ada sisa waktu 5 menit sebelum saya tutup. Saya dikit. Boleh, silakan. Pak Evin. Kalau menurut saya sih ya, kalau soal keterbukaan informasi kasus Pati tadi itu umum gitu, terjadi di banyak daerah. Kita juga pernah bikin survei, dan hasil survei itu informasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga gitu ya dalam kerangka penanganan COVID ini. Yang pertama itu memang informasi anggaran gitu ya. Penggunaan anggarannya kemana gitu ya, sumbernya dari mana, itu sangat dibutuhkan. Ini hasil survei ya. Kemudian yang kedua, data mengenai bantuan sosial gitu. Itu juga hal yang peringkatnya tinggi gitu ya, diinginkan oleh masyarakat agar itu bisa dibuka gitu. Dan memang terkonfirmasi ya dalam banyak praktek yang kita agak sulit menstrukturisasi, tapi bahwa temuan itu sudah banyak sekali gitu ya. Ada misalnya kepala dusun yang memanipulasi data penerima BLT, misalnya istrinya dimasukkan, itu juga kemudian sudah dipecat gitu ya. Artinya kalau kita bicara konteks fraud tadi itu gitu ya,
ya bukan tugas masyarakat sipil, meskipun kita juga berupaya untuk mensistematisasi pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Apa namanya? Kita mencoba modul-modulnya lebih panduan-panduannya kan lebih sistematis, instrumennya lebih sistematis, sehingga kita bisa mengkuantifikasi gitu ya beberapa temuan itu. Tapi temuan-temuan itu kan sebenarnya juga sebarannya cukup luas gitu ya, dan kita hanya ngambil beberapa sampling. Kalaupun itu buktinya cukup kuat, bisa kita bawa ke aparat hukum. Hemat saya, itu semua adalah sinyal yang kuat bahwa ada masalah gitu ya di dalam implementasi penanganan COVID ini. Sinyal ini tentu yang harus diambil oleh pemerintah gitu, bagaimana mereka memperbaiki ya pekerjaan akuntabilitas ya untuk penanganan COVID ini. Nah, kaitannya dengan keterbukaan informasi tadi, sulit juga untuk melakukan banyak hal yang menjadi ekspektasi tadi ketika informasi-informasi itu sampai sekarang masih tetap tertutup gitu, atau sengaja ditutup gitu, tidak ada niat untuk membukanya. KI, makanya saya juga berharapan besar kepada KI, karena saya bilang selemah-lemahnya iman ya soal surat edaran. Kemudian yang kedua, dalam situasi ini gitu ya, KI mestinya sudah bisa melakukan pemetaan apa kebutuhan informasi yang menjadi tuntutan warga gitu. Ya kalau perlu mereka bikin survei sendiri gitu ya. Kalau mau punya dasar atau reason yang cukup memadai untuk itu gitu. Tapi saya kira secara umum kan keinginan warga itu sudah terlihat gitu. Nah sekarang bagaimana memfasilitasi atau memastikan itu bisa terjadi. Saya ingin mengatakan bahwa secara manajemen sumber daya, menyarankan masyarakat untuk meminta informasi, kemudian melakukan sengketa, karena kita sudah yakin tuh sebelum ini saja kita repotnya minta informasi, apalagi zaman COVID ini gitu. Nah artinya apa gitu ya, secara manajemen sumber daya harusnya anggaran itu yang keurusan keterbukaan informasi diarahkan untuk memastikan, mengguidance pemerintah itu untuk membuka informasi-informasi yang diminta oleh publik tadi. Bukan sebaliknya gitu ya, mengalokasikannya untuk kesengketa gitu. Itu manajemen sumber daya yang buruk menurut saya gitu. Jangan dikerjakanlah yang seperti itu. Itu kalau menurut saya gitu. Itu terkait dengan soal keterbukaan informasi itu yang benar aja lah gitu. Cara berpikir yang benar menurut saya begitu. Bagaimana memastikan informasi itu bisa dibuka gitu. Dan KI di sini tentu menjadi tumpuan harapan kita gitu. Publik luas bagaimana bisa mendorong ini gitu ya agar menjadi lebih terbuka, karena posisi demokratis warga nggak bisa kita jalankan kalau informasi itu tidak tersedia secara memadai. Sekira itu mungkin yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ervin. Oke, untuk karena waktu sudah 15.30, saya akan memberikan satu kesempatan terakhir. Tadi kalau nggak salah ada Mas Arif Adiputro yang raise hand, mungkin bisa. Ya, Mbak. Iya, Oke. silakan Mas. Jadi gini Mbak, untuk saya usul aja sih untuk Komisi Informasi. Tadi yang disampaikan Pak Ervin benar dari Fitra terkait dengan KI itu menjadi garda ya terdepan untuk membuka informasi-informasi yang ada di badan publik, di kementerian, di lembaga, dan di kabupaten. Karena Komisi Informasi ini kan sampai provinsi ada gitu. Nah, usul saya adalah adanya semacam panduan bagi PPID yang ada di badan publik, informasi-informasi apa aja yang dibutuhkan selama pandemi, atau anggaran-anggaran yang setidaknya yang direncanakan oleh
pemerintah pusat atau maupun pemerintah daerah. Dan ini kan tidak hanya anggaran APBN saja yang diakses oleh masyarakat, tapi juga anggaran terkait dengan jaring pengaman sosial kan. Nah, ini menurut saya mungkin Komisi Informasi dengan stakeholder lain mulai menyusun panduan itu gitu. Karena jangan-jangan nih PPID di badan publik maupun di lembaga-lembaga daerah itu nggak paham gitu. Informasi apa saja yang mau diberikan ke masyarakat. Karena ini kan situasinya krisis gitu. Nah, ini menurut saya Komisi Informasi mulai bergerak di pusat maupun di daerah menyusun panduan-panduan tersebut gitu. Atau melibatkanlah partisipasi masyarakat untuk menyusun hal tersebut. Mungkin jaringan masyarakat sipil Koini atau keterbukaan informasi anggaran itu bisa lah untuk dilibatkan hal tersebut atau kelompok-kelompok masyarakat lain karena ini menjadi poin penting kalau misalkan kita hanya riset terus kemudian kita tampilin, kita udah tahu nih kesalahannya di mana gitu. Tetapi kalau misalkan PPID di badan publik aja belum paham karena belum ada panduan atau apa dari Komisi Informasi, ya sama saja ketika masyarakat mau mengakses informasi seperti itu. Itu saja mungkin dari saya, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arief. Karena waktu sudah menunjukkan 15:33 menit, mungkin saya tutup sekalian aja kali ya. Tadi Mas Arief sudah menyampaikan, mungkin bagi saya cukup menjadi penutup, tapi saya akan menyampaikan kembali beberapa poin penting yang menjadi keywords dalam diskusi publik siang sampai sore hari ini. Saya mau bilang bahwa transparansi terkait transparansi informasi terkait berbagai data dan informasi maupun dalam pengelolaan, pengadaan terkait penanganan COVID-19 masih menjadi sebuah keresahan bagi masyarakat awam maupun masyarakat sipil, sehingga memang perlu dibuka informasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dan ternyata komisi informasi baik di pusat maupun daerah itu masih mempunyai banyak PR yang harus cukup banyak untuk dibenahi agar terjadi transparansi informasi seperti sesuai dengan yang UU KIP tadi yang sudah jelaskan. Mungkin itu saja dari saya. Karena waktu sudah lebih, terima kasih untuk para pembicara yang sudah hadir dan para partisipan yang sudah bertahan hingga 2 jam setelah mulai tadi. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih semua. Terima kasih untuk semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih narasumber luar biasa. Baik, makasih Pak. Untuk materi akan kami upload di website ai.or.id ya. Salam Pak Irianto, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Eri. Terima kasih semua.